Shalom adik-adik Rocky, gimana kabarnya? Pasti pada sehat semua bukan? Nah sekarang balik lagi bersama Kak Billy di ibadah Rocky Online. Tapi sebelum mulai ibadahnya, yuk adik-adik Rocky kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat, segala anugerah yang kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau, Engkau yang siapkan hati kami dan pikiran kami agar tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik Rocky, yuk bareng-bareng sama Kak Billy kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yuk adik-adik harus nyanyi yang pada semangat ya, karena Kak Billy di sini juga Kak Billy semangat banget. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yuk adik-adik kita nyanyi lebih semangat lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Billy mau ngajak adik-adik buat menyembah Tuhan dengan sebuah lagu Kasih-Mu Ya Tuhan. Kasih pasti mengasihi. Kasih pasti mengampuni. Kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti mengasihi. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh kudus dan tiada batasnya. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Kau sampaikan dapat kami lakukan dan dapat kami sebarkan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duh, kok orang-orang di sana pada ngeliatin aku kayak gitu ya? Emang apa yang salah dari penampilanku? Nggak ada. Emang muka kenapa? Kak Willy. Kak Jenny. Kak Willy, aku bikin pisang nih buat Kak Willy. Lihatin. Apa nih? Wah. Tumben-tumbenan mau ngasih. Iya dong. Kenapa? Gak mau sama pisangnya maksudnya kok? aneh aja. Kan aku orang Chinese gitu kok mau sih Ya berbagi. ampun. Oh berarti menurut Kak Willy orang Chinese itu gak boleh berteman sama orang Ambon kayak Kak Jenny misalnya adik-adik? Bukan gitu sih, cuman ya Nah, pasti kalau Kak Willy lupa nih kalau bulan ini kita belajar tentang siapa Kak Willy? tentang orang Farisi. Bukan. Oh bukan, orang Samaria. Nah, Oh ya, Kak kan Billy udah inget. diajarin kalau kita tuh harus mengasihi siapa aja, kan harus beda-bedain. Bukan karena, oh itu orang Ambon jangan berteman yuk, itu orang Chinese jangan berteman, itu orang Batak, nggak kayak gitu. Berarti semua harus berteman ya kayak? Iya bener banget Kak seru Billy. banget, seru Nah banget. biar lebih seru lagi hari ini Kak Jenny bakal ngajarin bagaimana kita tuh harus mengasihi sesama tanpa harus beda-bedain. Dan ngasihi sesama itu gak harus kayak ngasih tadi kayak Kak Jenny ya, cuma ngasih pisang banget. doang. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakuin. Mau tahu nggak kayak gimana? Kalau gitu aku mau siap-siap buat mendengarkan firman Tuhan Rocky Online hari ini. Oh mantap banget Kak Billy. Yuk, tapi setelah itu selesai ibadah Rocky Online baru Kak Billy makan pisangnya ya. Oke. Oke, dibawa pisangnya. Boleh aku bawa? Boleh Oke, banget. siap. Terima kasih Kak Jenny. Oke Kak Willy. Nah adik-adik Rocky, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi sesama. Namun sebelumnya Kak Jenny mau tanya, ada yang masih ingat bulan ini kita belajar tentang apa? Iya, orang Samaria yang baik hati. Dimana minggu kemarin adik-adik diajarin ya bagaimana memperlakukan orang lain yang sama gitu. Nah, tapi sebelumnya biar adik-adik semakin ingat nih, kira-kira minggu kemarin itu belajarnya tentang perlakuan yang sama. Ada 3 hal yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, ingat, terima, dan memberi. Nah, biar nggak lupa ikutin Kak Jenny yuk. Yang pertama, ingat kasihnya, terima kasihnya, dan memberi kasihnya. Ingat itu apa? Ingat kasih Tuhan Yesus yang sudah mau mati bagi setiap kita di kayu salib. Yang kedua, kita harus terima kasih Tuhan Yesus itu hidup di dalam hati kita. Yang ketiga, kita mau memberi kasih Tuhan yang benar-benar yang udah kita terima tadi. Sehingga kita bisa memperlakukan orang lain dan sesama kita dengan kasih Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan belajar bagaimana mengasihi sesama. Sesama itu siapa aja Kak Jenny? Tadi pasti lagu puji-pujian adik-adik udah nyanyikan ya kalau Tuhan Yesus itu cinta semua bangsa di dunia. Nah berarti ketika kita diminta untuk mengasihi sesama itu artinya kita harus mengasihi semua orang di dunia ini. Segala bangsa, segala ras, segala suku. Kayak tadi tuh Kak Jenny sama Kak Billy gak boleh beda-bedain. Ih gak mau temenan sama kamu, kamu pasti orang Ambon ya, kamu pasti orang Batak ya. Gak kayak gitu. Di dalam Tuhan Yesus itu suruh kita mengasihi siapa aja, nggak boleh beda-bedain ras, nggak boleh bedain suku, karena kita semua ini sama. Atau apalagi ngebedain, ih dia orang miskin, aku nggak mau berteman sama dia. Nggak boleh, kita harus berteman dengan semuanya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau dari suku manapun kita harus berteman dengan mereka juga. Itu yang Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi semua orang. Nah, sekarang Kak Jenny mau nanya, apakah adik-adik di rumah juga sudah mengasihi sesama? Nah, kan tadi pasti udah tahu ya, mengasihi sama itu berarti semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu kalian harus mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Maksudnya apa ya Kak? Kalian harus mengasihi orang lain seperti kalian ingin dikasihi. Iya nggak? Kalau misalnya kita pengen dikasihi, kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau kita bikin salah, kita pengen dimaafin nggak? Pasti pengen dimaafin kan? Nah sama.
ketika orang lain buat salah sama kita juga harus bisa maafin orang lain. Tapi Kak, orang itu nyebelin banget. Aku udah kecewa banget sama dia, Kak, aku gak mau maafin dia. Ingat, gak ada tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan cuma ngasih kita, tadi apa? 3 pilihan. Ingat, terima, memberi. Ingat kasih Tuhan. Ketika kita sudah terima kasih Tuhan, kita beri buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Jadi, yang Kak Jini ajarin sekarang buat adik-adik di rumah, kita mau belajar mengasihi sesama dengan cara seperti tadi. Kalau kita ingin dikasihi, kita juga mau mengasihi orang lain. Kalau kita mau dimaafin, kita juga harus maafin orang lain. Lalu, prakteknya seperti apa yang dapat kita lakukan, Kak, untuk mengasihi sesama kita? Nah, sebelum kita lihat prakteknya, kita belajar dulu nih super kebenaran ini sama-sama. 1, 3. Aku akan mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Sekali lagi yuk. Aku akan mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Ya, nah itu adik-adik super kebenaran minggu ini. Nah, cara-caranya yang tadi. Bagaimana sih Kak agar kita mampu mengasihi sesama? Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Contohnya, menolong teman saat terjatuh. Terjatuh misalnya kayak gimana Kak? Mungkin lagi main bareng nih adik-adik di rumah, lagi sepedahan bareng, lagi lari bareng, terus tiba-tiba ada teman yang jatuh, jangan diketawain, hahaha kamu jatuh ya. Jangan kayak gitu, tapi tolongin teman kita tadi yang lagi terjatuh. Tanyain bagaimana, ada yang luka nggak? Nah seperti itu. Terus, tapi Kak teman aku terjatuh, tapi terjatuh miskin. Astaga, teman aku terjatuh Kak, tapi terjatuh sakit misalnya, jatuh sakit. Ya udah, terus kita harus ngapain Kak? Nolongin dia, kita kasih ucapan-ucapan yang positif, kita doain dia gitu, mendoakan dia. Terus kalau yang misalnya teman kita yang lagi kesusahan, yuk kita tolongin dia. Kita doain dia agar ayo bangkit, ayo semangat, jangan putus asa, jangan kecewa, karena Tuhan Yesus pasti nolong, iya enggak? Nah seperti itu adik-adik. Yang terakhir yang paling penting nih, kita harus memohon kepada Tuhan hati kita untuk selalu memiliki belas kasihan. Kadang gak mudah ya ketika disuruh praktekkan. Gimana sih Kak, kita harus mengasihi teman kita, kan teman aku tuh nyebelin gitu ya, ngeselin banget. Atau jangan teman deh, saudara sendiri gitu ya. Saudara sendiri aku aja nakal sama aku, saudara sendiri aku aja pelit Kak sama aku. Masa sih aku harus ngasihin dia? Ya harus. Kenapa? Karena 3 hal yang tadi. Ingat, apalagi? Ya terima dan memberi, semuanya tentang kasih Tuhan. Itu aja poinnya. Jadi sekalipun bagi adik-adik nggak mudah, Kak Jini juga ya harus belajar seperti itu. Sekalipun tidak mudah, 3 hal itu yang harus Kak Jini ingat. Pertama ingat, terus apa tadi? Terima dan memberi, semuanya tentang kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus aja mau mati buat adik-adik dan Kak Jini, masa sih kita nggak mau mengasihi orang lain? Nah, untuk itu super ayat di minggu ini ngajarin kita apa? Di Lukas 10 ayat 27, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu dia adik-adik super ayat minggu ini. Jangan lupa adik-adik mengupload super ayatnya, minta maaf apa untuk bantu videokan dan kirim ke grup kelas masing-masing. Oke, Kak Jini mau sedikit menjelaskan nih, ketika adik-adik mendengar tentang super ayat tadi, apa sih Kak artinya mengasihi sesama itu harus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Artinya kayak gini, dengan seluruh keberadaan kita, semua bagian hidup kita, kita harus memberikan seluruh diri kita untuk mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu maksudnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Nah, berarti kita juga harus peduli terhadap orang lain seperti kita peduli sama diri kita sendiri. Ayo, apakah ada di sini adik-adik yang gak peduli sama dirinya? Pasti nggak ada kan? Nah, yuk kita belajar untuk juga peduli sama orang lain kayak kita nih, peduli sama diri kita. Dan juga pastinya kita harus memperlakukan mereka sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Kalau adik-adik ingin diperlakukan baik, ya berbuat baiklah sama orang lain. Kalau adik-adik ingin diperlakukan dengan kasih, ya udah kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, pada akhirnya kayak gini aja, marilah kita harus mengasihi sesama. Demi siapa? Kemuliaan nama Tuhan, dan marilah kita mengasihi sesama dengan perbuatan nyata. Nah, biar lebih gampang nih, Kak Jini punya sesuatu. Apa ya? Tada! Ini apa namanya? Salib. Benar banget ini namanya salib. Nah, Kak Jini akan contohin ilustrasi salib ini.
Artinya mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu harus dengan perbuatan nyata. Seperti apa? Yang garis lurus ini atau vertikal, yang ke atas artinya kita mengasihi siapa? Terlebih dulu mengasihi Tuhan. Terus yang ini horizontal dari kiri ke kanan, atau ini artinya kita harus mengasihi siapa? Sesama kita. Sesama kita tadi siapa aja? Semua orang di sekitar kita. Semua orang tuh ada siapa ya? Ada orang tua, ada teman, iya nggak? Bahkan musuh kita, bahkan orang yang nggak suka sama kita sekalipun, atau kita nggak suka sama orang itu, kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Oke, dan itu dia firman Tuhan hari ini. Kak Jenny percaya firman Tuhan hari ini memberkati Kak Jenny, memberkati adik-adik, bahkan semua orang yang di rumah adik-adik juga diberkati Tuhan. Namun saat ini sebelum kita mau kreatif time nih, yuk mari Kak Jenny aja kita berdoa dulu, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, bagaimana Engkau mengajarkan kami, adik-adik Tuhan, untuk mau mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan Yesus agar dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih daripada Tuhan, kami mampu Tuhan untuk mengasihi sesama kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ini dia saat yang ditunggu-tunggu, kita mau creative time. Kira-kira creative time minggu ini kita mau ngapain ya? Kita mau buat, apa coba dibaca? Good Samaritan's Paper Puppet Craft. Nah kita mau buat nih ilustrasi orang Samaria yang baik hati tadi gitu ya, dengan alat-alat yang sederhana. Nah apa aja sih yang perlu adik-adik siapin di rumah? Ada gunting, ada lem, ada stick es krim, dan pensil warna. Dan yang paling penting jangan lupa nanti minta bantu mama papa untuk mendownload pola gambar penginapan dan orang Samaria ini ya. Nah seperti ini polanya kira-kira adik-adik. Lalu setelah itu adik-adik gunting. Kan udah ada tandanya ya, harus diguntingnya seperti apa. Udah gitu setelah selesai digunting, yang orang Samaria ini diwarnain dulu tapinya. Nih punya Kak Jenny udah diwarnain nih penginapannya. Nih orang Samaria yang lagi bawa itu orang Israel naik kuda gitu kan, ini akan lagi sakit ya, mau dibawa ke penginapan tadi, udah diwarnain, ditempelin di stick es krim, kemudian kita taruh di pola yang rumah tadi. Nah nanti adik-adik gunting ikut pola yang sudah ada ya. Setelah itu kita masukin deh seperti ini. Nah kira-kira seperti ini. Terus ini ilustrasinya. Nah ilustrasinya kayak gini. Tuh orang Samaria ngebawa nih yang tadi ada orang Israel yang sakit karena dirampok, dibawa ke penginapan. Nah, gampang kan untuk puppet hat minggu ini? Nah, jangan lupa ya adik-adik buat creative time-nya, terus minta bantu mama papa kirimkan hasil karya adik-adik ke grup kelas masing-masing. Nah, itu dia untuk creative time minggu ini. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Seru banget bukan? Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan. Eits, tapi tunggu dulu. Sekarang kita berdoa dulu buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Sebentar kami membagikan sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberikan persembahan. Adik-adik, simak pengumuman berikut ini ya. Ibadah Rocky Online minggu ini sudah selesai. Nah adik-adik jangan lupa buat ikut ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday dan God bless you. Dadah.